Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekon. Aliran muatan itu disebabkan oleh adanya beda potensial di antara dua ujung penghantar. Secara matematis, banyak sedikitnya arus yang mengalir itu menghasilkan suatu besaran yang disebut kuat arus listrik. Dan kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Apa itu rangkaian arus listrik searah? Rangkaian listrik arus searah adalah rangkaian listrik yang muatannya bergerak satu arah saja, sehingga polaritasnya tetap. Namun, jenis rangkaian ini jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jenis rangkaian yang kamu gunakan di rumah sehari-hari termasuk ke dalam rangkaian listrik arus bolak-balik. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian adalah ampere meter atau multimeter. Besarnya kuat arus yang terukur menggunakan ampere meter bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Kuat arus terukur sama dengan skala yang dipilih per skala terbesar pada layar kali nilai yang ditunjuk alat. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar di atas, nilai yang ditunjuk alat ampere meter adalah 30. Skala yang dipilih maksimal 5A dan skala terbesar pada layar adalah 100. Dengan demikian, besarnya kuat arus yang terukur adalah sebagai berikut. Hukum Ohm. Oleh karena pada rangkaian listrik arus searah polaritasnya tetap, maka berlaku hukum Ohm. Seorang ilmuwan asal Jerman, Georg Simon Ohm, berhasil merumuskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan pada suatu rangkaian. Menurut Ohm, besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan V per R. I adalah kuat arus listrik, V adalah tegangan listrik, dan R adalah hambatan listrik. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar rangkaian. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar di samping menunjukkan adanya dua arah kuat arus, yaitu arus yang masuk titik percabangan ditandai panah berwarna merah dan keluar titik percabangan ditandai panah berwarna hitam. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, sama dengan 5 ampere. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Artinya, perubahan beda potensialnya sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rangkaian hambatan listrik. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Artinya, besarnya hambatan listrik bisa menghambat arus listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya. Hambatan listrik bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Apa perbedaan antara keduanya? Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, hambatan dirangkai secara berurutan seperti berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa hambatan listrik dirangkai secara berderet tanpa ada titik percabangan. Dengan demikian, kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatan nilainya sama. Besarnya tegangan antara titik A sampai B, B sampai C, dan C sampai D tidak sama. Hambatan total pengganti pada rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan semua hambatannya secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rangkaian paralel. Jika pada rangkaian seri hambatan dirangkai secara berderet, maka pada rangkaian paralel hambatan dirangkai secara berjajar dan terdapat titik percabangan. Perhatikan contoh berikut. Jika hambatan listrik dirangkai seperti gambar di atas,
Artinya hambatan tersebut dirangkai secara paralel. Pada rangkaian paralel, besarnya tegangan antara titik A dan B adalah sama. Untuk mencari hambatan total pengganti, gunakan persamaan berikut. Energi dan daya listrik. Energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikan. Contohnya, kipas angin bisa menyala karena ada energi listrik. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut. Daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik tiap detik. Besarnya daya listrik yang terdapat di setiap perangkat elektronik berbeda-beda. Misalnya rice cooker membutuhkan daya 350 watt untuk mematangkan nasinya. Artinya, untuk setiap detik, energi yang dibutuhkan oleh rice cooker adalah 350 joule. Secara matematis, daya listrik dirumuskan sebagai berikut.